ya nanti akan dihubungin oleh customer kami. Oke, ini juga bagi Tribuners yang membutuhkan layanan dokter, ini RSA UGM menyediakan layanan jumpa dokter, ini bisa diakses melalui websitenya RSA UGM. Nah, di situ juga sudah tertera informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, kita akan melanjutkan ke selanjutnya nih dok. Nah, terkait tadi kan layanan yang dibutuhkan oleh difabel ya, dan RSA UGM juga telah memiliki layanan jumpa dokter seperti itu. Nah, bagaimana mungkin dok dengan fasilitas yang ada di rumah sakit RSA UGM ini untuk difabel khususnya dok? Apa sudah memenuhi begitu dok? Ya, tadi saya katakan bahwa untuk berkaitan dengan infrastruktur ya Mbak, ya kita untuk akses, kemudahan akses ya ada parkir khusus untuk orang dengan disabilitas, kemudian juga menuju akses ke tiap lantai dengan ram ya tertentu untuk khusus dengan disabilitas, kemudian juga terkait dengan kamar kecil, toilet ya untuk disabilitas itu di setiap lantai kami ada ya. Kalau kedepannya sih inginnya adalah bahwa para tenaga medis dan tenaga kesehatan juga mampu untuk melakukan bahasa isyarat sehingga bisa berkomunikasi langsung. Itu harapan kami ya, cita-cita kami mudah-mudahan terwujud di tahun depan begitu ya. Jadi langsung berkomunikasi dengan teman-teman yang disabilitas tuli begitu Mbak. Oke, kalau di RSA UGM tadi kan sudah terpenuhi begitu ya dok ya, layanan-layanan untuk difabel. Nah, kalau Dokter Tika melihat sendiri di Yogyakarta ini sendiri fasilitasnya apakah sudah cukup atau sudah memenuhi kah atau bagaimana untuk difabel kalau dokter lihat ini? Ya, kalau secara umum mungkin belum banyak ya Mbak rumah sakit yang ramah dengan difabel gitu ya. Kalau kami disahkan oleh saya lupa ya Mbak. Jadi memang rumah sakit akademik UGM itu sebagai rumah sakit yang ramah difabel Mbak. Untuk rumah sakit yang lain mungkin sudah ada, tapi mungkin saya tidak tahu secara detail ya fasilitas-fasilitas yang bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Oke, nah dokter ini seputar topik kita dok ya, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi disabilitas. Sebenarnya dok, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini seperti apa sih dok yang paling mungkin dibutuhkan? Iya. Ya kalau sekarang terkait dengan masalah pandemi ya Mbak, kadang kan ada yang namanya respon seseorang atau reaksi seseorang gitu ya. Kita perlu juga mengetahui yang namanya emosi positif gitu ya. Emosi positif itu sepertinya kita dapatnya dari apa sih gitu ya. Jadi perasaan senang, gembira, misalnya kalau kita melakukan sesuatu hobi atau kegiatan yang menyenangkan itu ternyata menyenangkan, membuat hati kita senang ya, lakukan itu gitu ya. Itu namanya emosi positif. Kemudian terkait dengan masalah reaksi ya, reaksi dan respon. Reaksi ketika seseorang menghadapi suatu konflik, biasanya dia akan bereaksi secara cepat, tegang dan terburu-buru bahkan agresif. Misalnya contoh ya awal-awal pandemi tahu ya Mbak, kita reaksinya luar biasa dari masyarakat ya. Masker tuh kayaknya langsung habis gitu ya. Nah, itu adalah suatu reaksi. Sedangkan kalau misalnya respon, sebenarnya ternyata apa? Oh ya, kita tetap memberi masker gitu, tapi tidak harus dalam jumlah yang besar gitu ya. Ternyata masker dengan kain juga bisa membantu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu Mbak contohnya ya, seorang bisa mendapat dukungan itu dia reaksinya seperti apa? Apakah dia lebih reaksi atau lebih responsif terhadap sesuatu? Terkait juga dengan masalah tadi ya, pengelolaan stres begitu ya. Apakah stres itu juga akhirnya menimbulkan suatu gangguan begitu. Nah, ketika sudah mengalami gangguan, apakah dia mau untuk melakukan pemeriksaan sehingga mendapat pelayanan yang dibutuhkan terkait dengan masalah kesehatan jiwa ya dan psikososialnya gitu. Nah dokter, ini kan kalau disabilitas itu kan tidak lepas dengan inklusi begitu dok. Nah sebenarnya hubungannya antara inklusi dengan disabilitas itu seperti apa ini dok? Ya, kalau inklusi itu adalah suatu keadaan di mana bahwa orang-orang dengan disabilitas itu memperjuangkan dan mendapatkan sesuai dengan hak-hak yang sama dengan orang dengan disabilitas begitu ya. Terkait dengan masalah
kemudahan ya, akses ya, terus kemudian juga terkait dengan hal-hal yang menjadi hak lainnya disesuaikan dengan keterbatasan yang ada gitu. Jadi tadi ketika misalnya rumah sakit UGM inklusi tidak, iya karena dia bisa melayani orang-orang dengan disabilitas fisik untuk mendapatkan akses di rumah sakit kami gitu, dengan tersedianya ramp, tersedianya toilet untuk disabilitas, nah seperti itu. Jadi inklusi itu memberikan suatu hak-hak yang sesuai dengan keterbatasan teman-teman orang dengan disabilitas. Oke, itu tadi dengan hak-haknya Dok ya, bagi disabilitas. Bagaimana dengan mungkin layanan pendidikan bagi disabilitas seperti mungkin sekolah inklusi dan yang lainnya nih Dok, kalau untuk difabel Dok? Ya kalau pendidikan ya terkait juga sih dengan masalah kesehatan ya. Tapi kalau saya mengamati begitu ya, sekolah-sekolah inklusi begitu ya, apakah memang benar-benar inklusi mampu menerima orang dengan anak-anak dengan disabilitas atau hanya sebagai label sekolah inklusi begitu. Karena kalau misalnya sekolah inklusi berarti dia sama ya layanannya, kemudahan akses juga diperhatikan begitu. Banyak nggak sih di sekolah yang aksesnya harus melalui tangga-tangga? Disediakan nggak sih untuk anak-anak yang dia harus pakai kruk atau tongkat atau kursi roda begitu? Jangan sampai akhirnya anak tidak bisa sekolah karena aksesnya nggak ada gitu. Akhirnya apa? Terjadi diskriminasi kan. Nah, jadi kalau memang sekolah itu sudah mendeklar sebagai sekolah inklusi terkait dengan masalah kemudahan akses untuk anak-anak disabilitas, keterkaitan dengan sumber daya guru-guru yang siap mengajar dengan keterbatasan mereka, itu juga perlu dipenuhi, Mbak. Oke. Nah, Dokter, mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita pada sore hari ini, Dok, apa yang bisa kita lakukan gitu, Dok, untuk turut mendukung kesehatan jiwa dan psikososial bagi disabilitas itu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu, Dok? Ya, kalau sebagai masyarakat gitu ya, pertama adalah terima mereka menjadi bagian dari kita gitu, karena mereka juga masyarakat begitu ya. Jadi tidak ada menjadi masyarakat kedua nomor sekian begitu ya. Kemudian ketika kita memang ingin membantu tadi ya, perhatikan juga interaksi-interaksi dengan orang dengan disabilitas. Kita tidak menganggap orang dengan keterbatasan bahwa dia mempunyai kelemahan. Ya itu tidak ya, bahwa mereka mempunyai keterbatasan sama, kita juga punya keterbatasan. Cuma kadang kita suka nggak sadar ya keterbatasannya di mana. Tapi ya seperti itu Mbak. Kita menerima mereka, kemudian juga ketika membantu kita memberi menanyakan yang dibutuhkan apa, yang sesuai dengan kebutuhannya, itu sangat membantu Mbak. Oke, terima kasih Dokter Tika sudah bergabung bersama dengan live streaming Tribun Sama-sama, Jogja. Mbak Terima kasih Nuril. juga ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih juga Tribuners yang telah menyaksikan live streaming Tribun Jogja, karena Tribun Jogja hadir setiap hari dengan beragam tema-tema menarik. Noris bersama dengan Dokter Tika yang hadir di studio pada sore hari ini mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Jangan lupa protokol kesehatannya ya Tribuners.